Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah As-Sahra dengan NIM 2203005501007 dari kelas A program studi gizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana gizi buruk pada balita. Baik, Assalamualaikum. Baik, selanjutnya itu bagian latar belakang. Gizi buruk merupakan masalah kesehatan serius yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Kondisi ini ditandai dengan kekurangan asupan nutrisi yang cukup bagi anak balita, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Penyebab gizi buruk beragam, mulai dari kurangnya makanan bergizi hingga adanya penyakit infeksi. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan penanganan yang cepat dan tepat, melibatkan berbagai pihak seperti tenaga kesehatan, keluarga dan masyarakat. Namun masih ada juga beberapa kendala dalam eh, penanganan gizi buruk seperti deteksi dini yang belum optimal, rujukan yang kurang tepat, dan kepatuhan pengobatan yang rendah. Selanjutnya itu ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk. Yang kedua ada langkah-langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan pada balita. Selanjutnya ada 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama itu ada fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1 sampai 2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak. Yang kedua itu ada fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap energi dan eh, protein yang semakin meningkat. Yang ketiga ada fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTH bertahap ditambah makanan yang sesuai dengan berat badannya. Yang keempat ada fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian makanan keluarga, dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Baik, selanjutnya itu ada 10 langkah tata laksana gizi buruk di layanan rawat jalan. Baik, langkah yang pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk beresiko mengalami hipoglikemia. Hipoglikemia, kadar gula darah kurang dari milimol per liter atau 54 miligram per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dan 50 ml air secara oral. Baik, langkah yang kedua itu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 30 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya interaksi berat
Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Eh, Selanjutnya, langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin. eh, Selanjutnya, langkah ketiga yaitu Selanjutnya itu ada yang langkah keempat, yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit pada anak gizi buruk. Terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, formula 75 dan formula 100% dan Resomal. Selanjutnya itu langkah yang kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi biotik. Hipoglikemia dan hipotermia yang seringkali merupakan tanda gejala berat. Selanjutnya itu langkah yang keenam, yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan fase transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Selanjutnya, langkah yang ketujuh itu ada memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk dan layanan di rawat inap. Selanjutnya itu langkah yang kedelapan, memberikan makanan untuk tumbuh kejar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup yang diberikan kepada energi. Selanjutnya itu langkah yang kesembilan, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Baik, langkah ke-10 yaitu yang terakhir, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih besar dari -2 standar deviasi atau lila 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral.
Baik, selanjutnya itu kesimpulan. 10 langkah penanganan gizi buruk pada anak di layanan rawat jalan. Prosesnya dibagi menjadi 4 fase: stabilisasi hari pertama sampai kedua, transisi hari ketiga sampai ketujuh, rehabilitasi minggu kedua sampai ke-6, dan tindak lanjut minggu ke-7 sampai 26. Pada fase awal, fokusnya adalah mengatasi masalah akut seperti hipoglikemia, hipotermia, dan dehidrasi. Kemudian keseimbangan elektrolit diperbaiki dan infeksi diobati. Setelah kondisi stabil, anak mulai diberikan makanan khusus untuk memperbaiki kekurangan gizi dan meningkatkan berat badan. Yang terakhir, diberikan stimulasi untuk tumbuh kembang dan persiapan untuk perawatan di rumah. Intinya, penanganan gizi buruk dilakukan secara bertahap, mulai dari mengatasi masalah akut hingga pemulihan dan pencegahannya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.